Segala hormat dan puji kami haturkan kepada Bapa yang di surga. Allah yang layak dipermuliakan, diagungkan dan ditinggikan. Karena Engkau satu-satunya juru selamat manusia yang akan hidup ini kembali kepada ciptaan semula. Ajarkan kami memahami, hingga kami tidak dibelokkan oleh berita-berita yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu firman-Mu adalah pribadi-Mu yang kami tampilkan, supaya kami semua ada rasa hormat, ada rasa takut kepada Tuhan. Berdoa untuk saudara Samuel yang sakit tipes, tidak bisa ibadah, tolong lawat. Ulurkan tangan-Mu, jamahlah Tuhan. Sembuhkan dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih. Yang lain tidak bisa hadir dalam kesempatan ini. Kami doakan supaya mereka tetap dapatkan perlindungan dari Tuhan. Terutama perlindungan dari virus corona. Terima kasih firman-Mu akan kami sampaikan. Berkatilah Tuhan kami hamba-Mu. Supaya kami berkata-kata bukan menurut pikiran dan hati pribadi kami, tetapi menurut pikiran dan hatinya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya ucapkan selamat malam. Shalom. Kita bertemu kembali dalam ibadah bersama ini. Sejak minggu kemarin, Rabu, Minggu, tapi masih digilir untuk hari Minggu. Saya kurang tahu itu tanggung jawabnya pengurus gereja ya, yang ngatur. Bukan saya hanya mempersiapkan pelayanan untuk firman Tuhan. Kita akan melanjutkan firman Allah yang kita dengar dalam surat 2 Timotius pasal 4. Sekarang kita akan baca ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. 2 Timotius pasal 4, ayat ketiga dan ayat yang keempat. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Berarti yang diterima ajaran yang tidak sehat itu seperti apa nanti? Teruskan. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Sekarang ada yang ibadah pakai sistem YouTube. Jadi tidak ke gereja, tidak apa-apa. Bisa memilih apa yang mereka suka lewat YouTube. Ya saudara, ini digenapkan. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya, akan terjadi nanti orang Kristen itu senang dengan dongeng, senang dengan dongeng-dongeng, cerita belum tentu, masuk di grup cerita belum pasti, tapi kita share, semua senang. Tetapi ajaran penggembalaan lewat firman Allah yang mendidik, memberi nasihat, bahkan firman-Nya itu keras. Tetapi kita harus waspada akan terjadi kemurtadan. Nah sekarang yang perlu kita perhatikan bagaimana sikap saya dan saudara. Kok ini pasti terjadi. Tidak bisa tidak. Siapa yang akan murtad, siapa yang akan senang dongeng, tidak ada yang tahu. Ya, tidak ada yang tahu.
Bisa pendeta kalau khotbah senangnya dongeng, senangnya cerita, tidak mau mengajar ajaran yang sehat, yang membawa kepada rencana Tuhan, masuk di dalam pengudusan. Bisa terjadi, pendeta hanya suka dongeng, tapi tidak menyampaikan berita yang membawa jemaat kepada pengudusan. Kalau tidak mau dibawa dalam kekudusan, berarti jemaat dibiarkan tetap dalam kenajisan. Nah, sekarang saya dan saudara harus mengambil keputusan. Tidak, saya harus tetap di dalam ajaran sehat. Itu keputusan kita. Saya tidak mau hidup bersama-sama dengan orang yang tidak di dalam ajaran sehat. Artinya tidak mau bersama-sama bagaimana? Ayo kita baca dulu dalam 2 Korintus 6 ayat 16 dan ayat 17. Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup. Kita ini bait dari Allah yang hidup. Menurut firman Allah ini, Ya. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka. Dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Ini janji Tuhan. Kalau kita bait Allah, rumah Allah yang dibangun oleh Allah, Allah akan diam bersama-sama dengan kita. Allah menjadi Allah kita yang kita sembah, saya dan saudara menjadi umatnya. Oleh sebab itu kita harus mengambil keputusan, kalau kita tahu bait Allah, apa sikap kita? Sebab itu, keluarlah kamu dari antara mereka. Sebab itu keluarlah kamu dari antara mereka. Dan pisahkanlah dirimu dari mereka. Pisahkanlah dirimu dari mereka. Firman Tuhan. Ya. Dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. Ya. Jangan menjamah yang najis. Yang najis itu ajaran yang tidak sehat, ajaran yang tidak membawa kepada keubahan hidup. Tetap berkarakter manusia daging, ini gambaran ajaran najis. Hidup dalam kenajisan. Kalau hidup kita ini tidak mau berubah, tidak mau diubah, tidak mau dibangun menjadi bait Allah, berarti kita bukan umatnya. Karena dia katakan, apa hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait Allah yang hidup menurut firman Allah ini. Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Putuskan dalam hidup kita. Saya harus memutuskan, hidup saya harus menjadi umat Allah, harus. Hidup saya harus menjadi bait Allah, bukan tempat berhala. Ini keputusan kita. Kalau kita hanya menjadi Kristen yang begitu saja, tidak mengalami keubahan, tetapi menjadi bait, jadi tempat berhala, tidak ada keubahan hidup, saudara. Kenapa? Kita terpengaruh dengan ajaran yang tidak sehat, terpengaruh dengan Kristen yang gampang, yang mudah, tidak perlu dididik, tidak perlu dinasihati, tidak perlu ditegur. Wah, ini enak. Ke gereja seenaknya, ke gereja semaunya, melayani seenaknya, melayani boleh, tidak melayani boleh. Inilah yang harus kita perhatikan. Itu pasti terjadi. Nubuatan-nubuatan yang dinubuatkan oleh para nabi jadi. Yesus datang ke dalam dunia sudah dinubuatkan. Jadi, saudara, Yesus dikandung oleh perawan, perempuan,
yaitu Maria, perawan yang suci. Jadi, walaupun dia punya tunangan, tetapi dia belum melakukan hubungan suami istri, dipakai Tuhan untuk Tuhan hadir di dalam kandungan Maria. Ini jadi, demikian juga nanti akan terjadi siapa, saya tidak tahu, mudah-mudahan di sini tidak ada. Yang hanya senang dengan perkara yang enak, yang gampang, Kristen semaunya sendiri, seenaknya sendiri, tidak mau bayar harga. Ketika belum diadakan kebaktian bersama, merindu kapan aku rindu ibadah. Tetapi setelah diadakan, aku ini, aku itu, aku dan lain sebagainya. Itu Kristen yang tidak mengambil keputusan, pisahkanlah dirimu dari mereka. Apakah pengertian pisah itu terus kita menjauh dengan mereka? Bukan itu. Pisahkan keyakinan kita. Supaya kita punya pendirian, punya prinsip, aku berbeda dengan mereka. Mereka yang tetap hidup di dalam ajaran yang tidak sehat, yaitu hidup di dalam kenajisan. Dalam perjanjian lama dinubuatkan, jangan makan binatang najis. Ini digenapkan, jangan mengikuti ajaran yang bertahan dalam kenajisan, tidak berubah, hidup tidak mengalami pengudusan. Ini najis. Mencari tempat yang cuma dongeng, mencari tempat ibadah yang enak. Apalagi kalau sudah menggunakan YouTube sekarang, teknologi canggih, wah pilih siapa saja, tidak perlu digembalakan. Hati-hati. Ayo kita baca ayatnya di dalam Imamat pasal 11 ayat 44. Imamat pasal 11 ayat 44. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Sebab akulah Tuhan Allahmu. Maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Maka haruslah kamu menguduskan dirimu. Dan haruslah kamu kudus. Dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus. Sebab aku ini kudus. Dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengeriap dan merayap di atas bumi. Jangan menajiskan dirimu dengan setiap binatang. Ada binatang yang haram, ada binatang yang halal. Itu didikan dahulu, digenapkan sekarang. Ada ajaran yang membiarkan tetap najis, tetap dosa. Ada ajaran yang mendidik untuk berubah menjadi kudus, sebab aku kudus. Kita tidak boleh sembrono, saudara. Hidup di akhir zaman, kejadian demi kejadian, sampai ibadah saja. Kalau di Wonosobo tak perhatikan, di dalam grup itu ribut. Ya, mau cari izin ibadah sulit dan lain sebagainya. Ada yang sudah mendapat, dapat respon dari teman-teman yang lain. Kita begitu mudahnya oleh kebaikan kemurahan Tuhan. Satu hari diurus, langsung jadi. Ini satu kemurahan Tuhan yang harus kita hormati. Jangan kita tetap dalam kenajisan, jangan kita makan binatang merayap, binatang yang najis. Karena aku adalah kudus, jangan membiarkan dirimu tetap hidup dalam kenajisan tanpa melewati, tanpa mau disucikan. Seakan-akan hidup saya begini tidak apa-apa, seenaknya tidak apa-apa. Itu perkataan saudara. Tidak boleh makan binatang yang merap, yang najis. Aku kudus. Saudara-saudara, kalau kita tidak tegas dalam diri kita sendiri, saya tidak akan makan makanan yang najis, saya tidak mau hidup tetap di dalam dosa. Nah ini.
Ini keputusan kita. Karena Tuhan datang ke dalam dunia sebenarnya mau mengembalikan ciptaannya. Saya dan saudara yang diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupa Allah rusak oleh karena dosa. Yesus datang mau mengembalikan. Jangan kita keras kepala, begini saja, tidak apa-apa, dan lain sebagainya. Tidak boleh. Tuhan kudus. Kalau kita ingin kudus, harus rela menerima ajaran sehat. Rela dididik, rela ditegur, rela diperingatkan. Walaupun firman itu keras, tidak apa-apa. Kita harus mengambil pesan, tidak apa-apa Tuhan, saya bisa terima. Jangan kita terus ikut-ikutan, wah itu begini, wah itu begini, saya mau ikut, saya enak seperti itu. Kristen yang seenaknya, tidak ada keputusan tegas, saudara akan jadi keliru. Karena sudah ditegaskan, jangan makan binatang najis. Aku adalah kudus, aku Allahmu, kamu umatku, jangan menajiskan dengan binatang yang najis. Jangan membiarkan dengan ajaran yang cuma dongeng-dongeng, cerita kesana kemari, tidak membawa gereja mencapai kepada kesucian Allah. Jangan terjebak kepada satu kepalsuan, saudara. Kita baca 1 Petrus 1 ayat 15 dan 16. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Sebab aku kudus. Jangan menajiskan dengan makanan yang najis, makanan yang haram. Itu perjanjian lama. Perjanjian baru, makanan yang haram adalah yang hanya dongeng, hanya cerita. Tidak membawa nasihat untuk saya segera berubah jadi kudus sama dengan Dia kudus. Tidak bisa ditawar. Menurut pribadi saya tidak akan menawar. Seberat apapun, sesulit apapun, aku yakin Tuhan akan memberi jalan keluar. Tergantung bagaimana saya, bagaimana saudara. Sebelum dulu mengenal Kristus dan sesudah mengenal Kristus. Sebelum mengenal pengajaran dan setelah mengenal pengajaran. Bandingkan di dalam dirimu sendiri. Apakah setelah saya kenal Kristus, saya berubah? Atau setelah saya menerima pengajaran yang sehat, saya berubah? Atau saya tetap bertahan yang gampang, yang enak? Bolehkah aku sembrono? Silakan. Tuhan tidak menjamin saya dan saudara selamat kalau kita bertahan dalam karakter manusia, tetap dalam kenajisan. Karena aku kudus, hendaklah hidup bersama kudus. Karena aku kudus, ada tertulis, kuduslah kamu. Tadi dalam imamat, kamu harus kudus sebab aku kudus. Kita tidak usah memperhatikan orang lain. Kita tidak usah seakan-akan menyalahkan orang lain. Perhatikan dirimu sendiri. Saya harus memperhatikan diri saya sendiri. Maka saya ditugaskan doa jam 1 sampai jam 2 malam oleh MD. Tidak pernah absen sekalipun, belum pernah. Saya tiap jam 11 atau setengah 12 sudah bangun. Saya bersekutu dengan firman Allah. Tujuannya apa? Untuk saya tidak bertahan dalam kenajisan. Saya yang mengambil keputusan. Bukan semata-mata MD
yang mengharuskan saya mengharuskan diri saya. Yang saya lihat dalam grup, kelihatannya saya yang tidak pernah absen, yang lain diam dan diam. Saya sebelum doa, saya isi daftar hadir. Mari kita doa jam 1. Setelah selesai, puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Mereka tahu jam berapa saya masuk doa, jam berapa saya selesai doa. Selama 4 bulan. Dan akan saya lanjutkan. Walaupun nanti mungkin sudah dicabut oleh MD, tidak ada doa rantai, saya mengambil keputusan, saya tetap akan doa jam-jam itu. Saya akan bersekutu dengan Tuhan lewat firman-Nya. Karena aku tahu, aku harus meninggalkan kenajisan. Tidak bisa saya harus bertele-tele, ini itu tawar-menawar dan lain sebagainya. Kita harus mengambil keputusan. Pisahkanlah dirimu. Kita baca Roma 6 ayat 18 sampai 19. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Dan menjadi hamba kebenaran. Dan sudah menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan. Kita ini punya kelemahan. Ya, untuk berdoa rasanya malas, untuk bersekutu dengan firman Allah rasanya malas, tapi kalau bersekutu dengan uang walaupun jam 12 malam, kalau bersekutu dengan berkat walaupun jam 1 malam, waduh, ini harus kita menyadari bukan uang yang menjamin kita selamat, bukan kekayaan yang menjamin kita selamat. Yang menjamin kita selamat adalah kekudusan. Teruskan. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Menyerahkan anggota tubuh diantaranya tangan, mata, untuk membaca firman, tangan untuk membuka Alkitab. Sekarang bandingkan dalam dirimu. Tengah malam atau jam berapa saudara? Dibujuk dengan keuangan, dibujuk dengan kedudukan dan lain sebagainya. Bangun enggak? Bangun, pasti bangun. Tetapi sekarang dibujuk anggota tubuhmu untuk membuka Alkitab. Tidak usah tengah malam seperti saya. Setiap hari saja membaca firman. Ya saudara, setiap hari saja membaca firman. Saya punya pengalaman cerita almarhum Tante Joni yang tiap pagi membaca firman. Dan penyelesaiannya, habis firman doa, habis doa mandi, habis mandi tidur, langsung dipanggil pulang Tuhan. Bahagia rasanya saudara. Saya mendengar gitu, walaupun itu kesaksian tapi faktanya memang begitu. Saya terharu. Mencintai firman, lewat membaca menggunakan anggota tubuh untuk berbuat benar. Menggunakan anggota tubuh bukan untuk kecemaran, tetapi untuk perkara-perkara yang kudus. Karena Allah itu kudus. Maka kalau saya doa jam 1 tidak pernah ngantuk. Ya saudara, kalau saya diberi tugas doa jam 10 pagi, mungkin saya justru tidak kuat ngantuk. Tapi jam 1, saya bangun jam 11 atau setengah 12. Jarang saya bangun jam 12. Saya justru tidak ngantuk sampai selesai. Ini kekuatan Tuhan. Saya tidak bisa sombong. Karena apa?
ada bagaimana keputusan saya untuk berpisah dengan karakter daging. Pisahkanlah dirimu, tidak usah dengan orang lain. Pisahkanlah dirimu dengan karakter daging, anggota tubuh yang selalu dibawa pada kecemaran. Membuka YouTube yang porno dan lain sebagainya, membuka YouTube hal-hal yang tidak ada kaitannya dengan pengudusan. Ini lebih cepat daripada membuka Alkitab yang di dalamnya mengandung firman Tuhan. Ayo kita sadar, jadi pisahkan dirimu, tidak usah dengan orang lain. Pisahkan dirimu. Bagaimana dulu anggota tubuhmu melakukan kecemaran, tapi sekarang jangan melakukan lagi. Setelah kamu dimerdekakan, hendaklah kamu menjadi hamba kebenaran. Ya, melayani, mengabdi kepada kebenaran. Bukan kalau nonton TV, wah saudara, sampai jam 2, sampai jam 3. Tapi kalau doa 10 menit ngantuk. Seperti siapa? Seperti Petrus di Taman Getsemani. Tuhan berkata, apa tidak tahan 1 jam saja berjaga-jaga bersama aku. Akhirnya, monggo silahkan. Yesus dalam penderitaan di Taman Getsemani. Karakter daging. Kalau saudara masih belum mencintai firman, belum mencintai doa, itu adalah karakter daging. Tapi kalau saudara sudah mulai mencintai itu, oh haleluya, puji Tuhan, Allah itu kudus, hendaklah kamu kudus. Galatia 5 ayat yang ke-1. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh. Dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Jangan dikenakan kuk perhambaan dosa. Kita harus mengambil keputusan, aku harus kudus seperti Dia kudus. Tidak tawar-menawar. Tidak tawar-menawar. Tuhan siap memberikan kekuatan. Tuhan siap memberikan kemampuan. Saya mempersiapkan firman tiap malam, saudara. Mungkin persiapan firman yang saya tulis puluhan tema. Ya, puluhan tema. Tadi malam saya mempersiapkan firman tentang iman. Datangnya iman dari mendengar sabda Kristus. Baru beberapa ayat, tapi sudah jam 1. Tapi sebelumnya saya menyelesaikan tema yang sudah kami persiapkan sebelumnya. Saya merasa luar biasa. Ini full khotbah. Khotbah kapanpun saya bisa, karena ini aku tinggal membuka. Tak persiapkan firman Allah. Setiap saat kami bergaul dengan firman Allah. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka. Kristus telah memerdekakan kita. Lewat apa? Lewat mati di atas kayu salib. Memerdekakan dari dosa. Kenapa kita tidak mengambil sikap? Pisahkan dirimu. Dengan dosa, pisahkan dirimu. Dengan binatang najis, pisahkan dirimu. Dari mereka yang suka ajaran yang tidak sehat. Ketika mereka berkata kepada Yesus, Yesus, aku mau ikut kemana saja engkau pergi. Yesus berkata, serigala ada liang, burung ada sarang, anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepala. Gantian Yesus berkata, ikutlah aku. Aku mau ikut, tetapi izinkan aku menguburkan orang tuaku dulu. Yesus menjawab, biar orang mati dikubur oleh orang mati. Yang terakhir,
Aku mau ikut engkau, izinkan ku pamitan dengan keluarga. Siapa membajak noleh ke belakang, tidak layak bagiku. Ikut Tuhan itu ada keputusan, saudara. Bukan seenaknya, bukan semaunya, ada keputusan. Apapun keputusan saudara dan melaksanakan, itulah kebenaran firman Tuhan. Bukan molor-molor, bukan nanti kapan, keputusan. Pisahkan dirimu dari perbuatan dosa. Kalau saudara tidak mengambil keputusan ini, berapa lama saudara ikut Tuhan? Ya, masih tetap berkarakter manusia daging. Anggota tubuh ini selalu mencintai perkara dunia, perkara daging yang bersifat sementara. Tetapi anggota tubuh ini akan mencintai Tuhan, mencintai firman Allah. Telinga ingin mendengar firman Allah, mata ingin membaca Alkitab, menyembah dengan tuntunan roh supaya berjumpa dengan Tuhan. Rasul Paulus menyembah Tuhan dengan roh dan kebenaran. Tengah malam berdoa dengan Silas, memuji Tuhan, berdoa. Dan apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi. Belenggu-belenggu terputus, pintu-pintu penjara terbuka. Kepala penjara ketakutan, dikira Paulus dan Silas yang akan dihakimi keluar dari penjara. Kepala penjara mau bunuh diri, jangan kau bunuh diri. Aku tidak lari. Dia datang menyembah, apa yang harus kami perbuat supaya selamat. Percayalah kepada Yesus, kamu dan seisi keluargamu akan selamat. Luar biasa, saudara. Kalau kita mengambil keputusan dalam situasi seperti apapun, tidak. Tuhan hebat, Tuhan bisa. Tuhan bisa menolong saya, asal aku ada keputusan menolak dosa. Tergantung kita, saudara. Tapi kalau kita berandai-andai, karena ini, karena itu, karena bermacam-macam menjadi alasan, tidak layak. Ya, tidak layak karena anak manusia tidak ada tempat meletakkan kepala. Kepala diletakkan pada tubuh Kristus harus dibangun lewat kematian dan kebangkitan. Itulah arti kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Kita harus berkarakter Kristus. Harus berubah, bukan berkarakter dunia, bukan berkarakter daging, tapi berkarakter roh. Apa yang kita buat untuk kemuliaan dan kebesaran Tuhan. 1 Korintus 6 ayat 19. Atau 20. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu, Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Ya, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu dan rohmu. Ini yang mengerti tubuh saya sudah dibayar. Sudah menjadi miliknya Tuhan. Sudah menjadi bait Allah. Sudah menjadi tubuh Kristus. Kristus sebagai kepala. Kristus ada di dalam kita. Kalau kita tidak mengambil keputusan, melukai hati Tuhan. Main-main dengan Tuhan. Berapa dosa kita, betapa besarnya dosa kesalahan saya. Sudah ditebus, sudah dibayar dengan harga yang sangat mahal. Dengan kematiannya, dengan kebangkitannya. Saudara-saudara dibebaskan dari dosa. Kenapa kita masih main-main? Masih sembrono dengan Kristus. Masih main-main. Makan makanan yang najis. Membiarkan hidup. Jangan mengikuti ajaran keras. Jangan mengikuti ajaran yang sehat. Tetapi kita ikut
ajaran yang enak, yang gampang, yang mudah, tidak ada di sana. Ajaran Kristus tidak ada seperti itu, saudara. Tidak ada. Untuk kita gampang, untuk kita senang, untuk kita enak. Kita harus menghargai korban Kristus. Saya dan saudara dibayar dengan harga lunas. Kita menjadi baitnya. Muliakan Allah dengan roh dan tubuh kita ini. Kita muliakan. Oh, lewat peristiwa virus corona. Buat saya mendidik pribadi saya luar biasa. Saya mengalami banyak doa. Satu hari 3-4 jam. Saya berdoa kepada Tuhan. Saya bergumul, saya bersekutu dengan Tuhan. Saya tidak mau main-main dengan Tuhan. Kalau waktunya, kapan waktunya? Tidak peduli kapanpun, monggo Tuhan. Aku sudah siap. Karena apa? Aku sudah siap meninggalkan dosa. Saya tidak akan main-main, tetap dalam dosa. Anggota tubuhku melakukan perbuatan dosa. Saya tidak main-main, pisahkan dirimu dari mereka. Mereka tidak menyebut orang lain. Mereka itu adalah diri kita sendiri yang biasa bermain-main dengan perbuatan dosa. Tinggalkan itu. Karena pemisahan harus terjadi. Kita baca dalam kitab Wahyu. Pasal yang ke-22. Ayat yang ke-11. Kitab Wahyu. Pasal 22. Ayat yang ke-11. Barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Dan barang siapa yang benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Ini terjadi pemisahan. Yang jahat biar terus berbuat jahat. Yang cemar biar terus hidup dalam kecemaran. Tetapi yang benar terus sampai kepada kekudusan. Terjadi pemisahan, tidak bisa campur aduk. Karena apa? Ketika Tuhan menciptakan bumi dan langit, campur aduk. Yang dikerjakan oleh iblis, tetapi Tuhan harus memisahkan antara air dan darat, antara gelap dan terang, harus dipisahkan. Fakta yang kita alami, malam pasti gelap, siang pasti terang. Ini dari kehendak Tuhan. Siapakah terang? Yesus terang dunia. Aku datang sebagai terang. Kenapa kita tetap dalam kegelapan? Terang sudah datang, tapi manusia mencintai kegelapan. Terang, Yesus yang adalah kudus sudah datang. Tapi manusia mencintai perbuatan dosa. Perbuatan daging. Yang seakan-akan hebat. Tidak ada yang hebat daging. Tidak ada, saudara. Bisa sekejap. Kalau saya diberi perpanjangan umur, saya mengucapkan syukur. Tetapi harus bermanfaat. Untuk apa panjang umur? Tetapi berbuat dosa terus menerus. Saya tidak memperlihatkan hidup saya benar di hadapan Tuhan. Hidup saya kudus di hadapan Tuhan. Untuk apa panjang umur? Kalau cuma mau melampiaskan hawa nafsu, panjang umur menjadi saksi Tuhan. Luar biasa. Luar biasa. Itu tadi saya katakan. Tuhan memisahkan. Dalam Kejadian terjadi pemisahan. Ditutup dalam kitab Wahyu terjadi pemisahan. Yang jahat terus berbuat jahat sampai kepada najis. Yang benar terus berbuat benar sampai kepada kudus. Dalam kitab Kejadian dimulai juga pemisahan. Tapi terjadi campur aduk dalam perjalanan hidup manusia. Antara daging, antara roh campur aduk.
Tapi Tuhan tegaskan setelah Yesus datang ke dalam dunia akan memimpin saya dan saudara. Kita dijadikan bait Allah. Pisahkan diri. Jangan kita main-main dengan dosa. Jangan kita membiarkan hidup tetap bertahan dalam dosa. Kita baca Kejadian pertama ayat 3 dan 4. Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik. Lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap. Ini awal dalam Kejadian. Mula pertama firman digenapkan. Firman menjadi manusia, menjadi daging. Nanti akan saya jelaskan. Iman itu datangnya dari firman Kristus. Kalau Kristus firman menjadi manusia, iman kita harus sempurna sebagai manusia. Tidak boleh cacat, tidak boleh celah, tidak boleh membiarkan dosa. Hanya mendengar kata orang, kata orang, kata orang, kata orang. Bukan kata firman Allah yang benar. Kita lebih percaya kepada kata orang daripada kata firman Allah yang benar. Kalau ini dibiarkan, saudara, orang yang tidak suka makanan keras, siapa saja, pikirannya sudah kepada duniawi, mudah sakit hati, mudah tersinggung, dan lain sebagainya. Itu bukan manusia rohani. Manusia rohani mengejar kedewasaan sampai menjadi mempelai perempuan Tuhan. Iman yang sempurna itu mempelai perempuan Tuhan. Firman yang sempurna menjadi manusia adalah Kristus. Iman yang menjadi gereja sempurna itu adalah diciptakan oleh firman Kristus. Harus keluar dari mulut Kristus. Banyak orang percaya ada iman-iman, tapi bukan dari mulut Kristus. Jangan harap untuk menjadi sempurna. Walaupun seperti apa mindednya orang Kristen. Tapi kalau tidak menghargai firman yang keluar dari mulutnya Kristus, jadi iman, jadi pedoman, jadi prinsip hidup, jangan harap bahwa kita akan tercipta sebagai Hawa rohani. Adam pertama makhluk hidup, Adam akhir roh yang menghidupkan. Ini harus kita belajar sungguh-sungguh. Saya belajar sungguh-sungguh. Banyak yang komen, seakan-akan saya di Jawa Tengah sekarang, nama saya mencuat. Karena soal doa ranti, saya yang patuh. Saya yang taat. Tidak ada yang berani komen. Komen jam 11 sampai jam 12 malam. Tapi setelah selesai tidak ada komen. 12 sampai 1 tidak ada komen. 1 sampai 2 saya. 2, 3 tidak ada. Dan selanjutnya tidak ada. Tapi kalau perkara lain, semua komen. Tapi kalau bicara doa rantai, yang saya perhatikan, sulit karena menyadari mereka. Mungkin seperti Petrus, berdoa terus tertidur. Ada yang komen, selesai jam 2, komen sudah hampir jam 3. Ya, padahal bersama-sama saya dengan doanya. Bisa saja seperti Petrus tertidur. Tapi kalau saya tidak ngantuk sama sekali, kekuatan dari Tuhan. Tidak ada yang bisa sombong. Ya, kekuatan itu datangnya dari Tuhan. Pemisahan itu dari Tuhan. Tapi saya dan saudara mau nggak dipisahkan? Kalau mau dipisahkan, ambil keputusan. Aku harus pisah. Aku harus dalam terang. Aku tidak mau tetap dalam kegelapan. Aku tidak mau tetap dalam dosa. Yang mengambil keputusan saya dan saudara. Kalau saudara tidak bersikap, Tuhan akan biarkan apa saja kemauan kita. Itulah gereja kanak-kanak yang tidak pernah mau menerima ajaran sehat. Ajaran yang keras yang disukai adalah susu. Yang empuk, yang terus ditelan. Walaupun ompong bisa menelan susu. Tapi makanan yang keras harus gigi lengkap. Ini contoh konkret
Gigi saya sudah tidak komplit, saudara. Kalau makanan yang makan keras, makan jagung, lari ke sana kemari. Itu contoh konkret. Demikian juga orang Kristen yang menerima ajaran keras, lari ke sana, lari kemari, lari ke sana, lari lagi, dan seterusnya. Tidak bisa bertahan dalam pendirian untuk hidup dalam kekudusan. Yang terakhir 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. 1 Korintus 3 ayat 1 sampai 3. Dan aku, saudara-saudara, pada waktu itu tidak dapat berbicara dengan kamu seperti dengan manusia rohani, tetapi hanya dengan manusia duniawi yang belum dewasa dalam Kristus. Yang belum dewasa dalam Kristus. Susulah yang kuberikan kepadamu, bukanlah makanan keras, sebab kamu belum dapat menerimanya. Makanan keras belum dapat menerimanya. Dan sekarang pun kamu belum dapat menerimanya. Manusia duniawi tidak suka dengan ajaran sehat, firman yang keras, tidak suka. Mau lari ke sana, mau lari, wah nanti menegur saya, dan lain sebagainya. Ayat 3. Karena kamu masih manusia duniawi. Yang tidak menerima ajaran keras itu manusia duniawi. Sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara duniawi? Ini suka pertengkaran, iri hati, dan lain sebagainya, bukan dipacu oleh kerinduan. Saya harus menjadi bait Allah, saya harus kudus seperti Kristus yang kudus. Kalau ini tidak memotivasi saya dan saudara, situasi dunia makin mencekam, saudara. Kapan akan selesai? Virus corona ini 17 Agustus dirayakan tanpa mengundang massa. Bukan mustahil nanti Natal pun hanya ibadah biasa, saudara. Dulu Idul Fitri sudah tidak dirayakan. Hari besar yang lain tidak dirayakan. 17 Agustus tidak akan mengundang massa. Sekarang nikah, Yoel yang mau nikah, minggu depan hanya diizinkan 50 orang yang datang. Ini saudara, kapan mau mewah? Kalau mati situasi seperti ini, yang datang juga tidak banyak, apalagi karena virus corona, saudara. Kasihan, mengerikan. Maka doa saya tiap malam, jemaat yang kau percayakan kepada hamba-Mu, jangan ada satupun yang terkena virus corona. Saya sebut nama saudara satu persatu. Dari Ngadirjo, Kretek Sapuran, Wonosobo Kota, Wonosobo Pinggiran, Dieng, Kalerang Selomerto, Banjarnegara, Winongsari, Kaliwiro, Winongsari, sampai Jelegung, Banjaran, Diwek, Kaliputih, Balekambang, Kuwu. Tidak ada satupun yang tidak saya sebut namanya. Itu tanggung jawab saya soal keselamatan. Saya mohon kemurahan-Mu Tuhan. Karena aku tahu juga hidup saya dari doa saudara. Fakta bagaimana saudara tanggung jawab mengembalikan milik Tuhan luar biasa. Saya rasakan luar biasa. Ini saudara bertanggung jawab, kenapa saya sembrono? Saya berdosa kepada Tuhan. Mari pemain musik. Dan singer. Oh betapa besar anugerahnya. Oh amat tinggi hikmatnya. Kelak menjadikan kita mempelainya. Inilah tubuh Kristus yang sudah dikuduskan, yang sudah dimerdekakan dari dosa.
anugerahnya. Oh amat tinggi Hikmatnya telah menjadikan kita mempelainya. Itu tujuan Tuhan, supaya saya dan saudara kudus sama dengan Dia, karena kita akan dijadikan mempelai perempuannya, saudara. Haleluya. Oh betapa besar. Nanti Pak Timotius tampil ke depan memimpin dalam doa. Haleluya. Oh amat tinggi hikmatnya, telah menjadikan kita mempelainya. Oh betapa agungnya kasih Allah. Oh betapa besar anugerahnya. besar anugerahnya. Oh amat tinggi hikmatnya, tak menjadikan kita berdiri, saudara. mempelainya. Betapa agungnya kasih Allah. Bapa di surga, kami datang menghampiri hadirat-Mu saat malam hari ini dalam ibadah Bible Study. Firman-Mu berkata bahwa hari-hari terakhir banyak orang yang tidak akan tahan dengan ajaran yang sehat. Mereka berusaha untuk mengumpulkan guru-guru yang sesuai dengan keinginan hatinya, keinginan telinganya. Menunjukkan satu fakta bahwa manusia daging, manusia yang belum dibentuk menjadi manusia rohani, pasti tidak akan tahan dengan ajaran yang sehat. Bahkan semakin maraknya ajaran-ajaran di muka bumi ini menjadikan orang tidak lagi memiliki kerinduan untuk bagaimana kehidupan rohaninya itu sehat dan hidup dan berbuah-buah bagi Tuhan. Ajaran yang sehat, ajaran yang memberikan kekuatan untuk bisa mencelikkan mata hati kami untuk mengerti rencana dan kehendak-Mu ya Tuhan. Tetapi ajaran yang tidak sehat ini hanya untuk mengenakkan, untuk didengar secara manusia daging, tetapi tidak pernah bisa mengubah, membentuk manusia yang sudah jatuh di dalam dosa ini. Inilah saatnya Tuhan bagi kami umat Tuhan untuk merindukan ajaran yang sehat. Ajaran yang sehat itu datangnya dari Tuhan lewat penuntunan Roh Kudus, hingga kami boleh mengerti rencana Tuhan dan tidak disesatkan dengan perkara-perkara duniawi ini, tetapi kami bisa melihat rencana Tuhan untuk kami masuk dalam pembentukan tubuh Kristus menjadi mempelai perempuan bagi Tuhan, di mana gereja yang penuh dengan noda cacat celah ini akan dikuduskan, bahkan disempurnakan seperti Kristus yang adalah sempurna. Karena Tuhan adalah pribadi yang kudus,
yang memanggil kami supaya kami kudus seperti pribadi Tuhan yang kudus. Ini akan terjadi kalau kami mau menerima dan dididik lewat ajaran yang sehat. Terima kasih, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biar Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam setiap kehidupan kami umat-Mu dan khususnya sidang jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Terima kasih buat kemurahan Tuhan hari ini. Biar kami makin setia, makin sungguh-sungguh. Tidak ada rasa takut dengan apapun. Karena orang kudus tidak pernah dijamah oleh maut. Orang kudus tetap hidup di dalam Tuhan. Terima kasih. Bentar lagi kami akan pulang ke rumah masing-masing. Mohon penyertaan dan perlindungan Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah ke rumah masing-masing. Turunlah kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, Sang Putra dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus, memberkati, menyertai, melindungi saudara. Sekarang, besok, bahkan sampai selama-lamanya, hingga hari Maranatha. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami peraskan doa ini. Semua kita berkata, amin.